Gimana sih caranya bikin bisnis kalian tetap growth kalau bisa semakin besar meskipun modal terbatas? Nah, ini topik yang menurut gua rame banget buat dibahas. Kenapa? Karena ya fair ngomong lah, mayoritas kita-kita ini nih, seluruh UMKM, kan jarang ya yang punya modal di belakangnya 1 triliun gitu. Atau kayak modal sekelas MBG gitu kan yang punya uang MBG apa BGN sih ya itulah ya lu tau lah ya kan, lembaga yang bisa beli kaos kaki miliaran gitu kan, beli apa tanpa kehabisan gitu kan, bener nggak ya kan, kita kan terbatas gitu kan. Jadi sekarang gimana caranya nih biar bisnis tetap growth gitu, karena faktanya sebenarnya di Indonesia kalau perhatiin banyak kan bisnis-bisnis yang growth padahal awalnya kecil, tapi banyak juga gua tahu teman-teman yang kayaknya tuh kesulitan gitu, bener nggak? Nah di sini gue bakal bedah gimana solusinya, termasuk nih, makanya lo pasti pantengin ya. Kalau misalnya kalian butuh permodalan dan bisnis lo udah bagus, gue juga punya solusinya. Jadi pastiin lo dengerin sampai beres, oke? Tapi sebelum gue mulai, gue mau kasih lihat nih satu data dan fakta, di mana kalau gue lihat ternyata banyak penonton YouTube gue yang tingkat subscribe-nya rendah gitu, padahal mereka udah nonton lebih dari 1-2 kali. Dan menurut gue kayaknya sih lu bakal kehilangan banyak deh kalau misalnya lu nggak subscribe. Kan nggak ada ruginya lo buat klik tombol subscribe, bener nggak? Ya, bantuin kita biar makin semangat kasih edukasi yang lebih bagus dengan klik tombol subscribe-nya, oke? Nah, oke, yang pertama gimana caranya biar bisa tetap growth meskipun modal terbatas. Yang pertama adalah kalau menurut gue ya, yang paling penting gitu ya, gue termasuk aliran orang yang kalau apa ya, banyak orang bilang tuh setuju dengan apa-apa tuh gimana mindset. Lo mau bilang genset, mindset, whatever lah ya. Karena kenapa? Karena gini, kalau pola pikir lo benar, meskipun modal lo terbatas, lo bisa tetap growth kok. Gue juga mulai banyak dari awal dari benar-benar modal yang terbatas. Cuman ya mungkin mindset gue sudah lebih upgrade, jadinya gue bisa survive dan akhirnya gue bisa naik terus, gitu ya. Nah, caranya kayak gimana gitu ya. Jadi dari mindset ya pasti lo harus mau growth. Yang kedua adalah menurut gue, lo harus mau ya menurut gue terima dulu. Lu harus mengerti, lu harus sadar, lu harus terima kalau modal lu tuh terbatas, jadi ruang gerak lu terbatas. Jangan sampai lu modal terbatas tapi lu merasa ruang gerak lu tidak terbatas. Nah, ini yang fatal. Ini nih yang fatal. Gua punya salah satu adalah salah satu orang yang gua kenal, kenalan gua. Bisnisnya dibilang modalnya maksudnya bukan unlimited, ada limitnya. Tapi gayanya dia tuh kayak modalnya tidak terbatas. Jadi kayak pengen segala sesuatu tuh harus yang paling bagus gitu ya. Memang sih kalau lu baca buku ya, ada juga yang ngajarin gunakan selalu terbaik. Tapi terbaik itu kan bukan berarti kayak pengeluaran boros lu nya yang mahal dan uang nggak penting dibuang, bener nggak? Ya, makanya harus ada dulu ruang gerak lu terbatas. Karena kalau nggak, lu bakal kena yang namanya lifestyle. Dan kalau udah kena lifestyle, aduh udah capek banget deh. Udah susah banget deh. Ya. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya modal lo terbatas, yang penting yang pertama menurut gua, hal pertama yang lo lakuin adalah dapetin revenue stream. Dapetin sumber income utama yang itu ngasilin duit dulu. Gitu. Nah, revenue stream lo mau kecil, mau besar, ya nggak masalah, tapi yang penting harus stabil dan konsisten. Karena kalau misalnya revenue stream kalian tidak ada, itu bakal jadi masalah. Nah, ini bisa dimunculin dengan kayak gimana? Dimunculin dengan cara lo punya satu bisnis atau satu produk ataupun apapun itu yang terus ngasilin duit dulu gitu. Ibaratnya lo harus punya produk hero lah, dari antara beberapa produk yang misalnya lo bikin, satu tuh harus ngasilin duit terus. Kalau lo nggak punya revenue stream, ini yang error. Gue pernah ngalamin ketika bikin bisnis, kalau lo nggak ada dalam tanda kutip jagoan ya, money makernya, nggak ada lumbung uangnya, capek. Dan kalau gitu gimana? Menurut gue jangan buang waktu lama-lama. Jadi bikin beberapa, misalnya kalian bikin 2-3 jam belum ada yang laku, cepet bikin lagi. Jangan dipaksain gitu loh maksud gue. Karena kalau misalnya lo ketemu revenue streamnya oke gitu, kecuali lo udah lihat dan itu udah sangat dekat. Lo ngerasa kayak ini bagus tapi gue udah deket banget nih. Mungkin kayak tinggal sedikit dapat gitu loh. Nah, kalau udah tinggal sedikitnya dapat, lo boleh utak-atik terus gitu loh. Tapi kalau misalnya lo masih jauh gitu, lo berasa masih jauh dan itu lo masih minus terus, itulah yang harus lo cari. Revenue streamnya dari mana nih? Sumber duitnya dari mana nih? Jangan sampai bisnis lo tuh bleeding terus, minus terus. Gue ada salah satu bisnis yang di awal dikumpulin dengan modal yang cukup lumayan, hasilnya sempat jalan di awal, punya kas yang lumayan, tapi setelah itu ada gue sadari adalah ketika kita ada beberapa hal yang revenue stream kita berkurang, itu kas kita minus. Dan ketika minus ya, kita langsung gerak cepat nih, ini apa nih yang bikin fatal gitu loh, sumber uangnya dari mana nih? Karena kalau gue nggak nemu sumber uangnya, mati.
Bener nggak? Dan yang ketiga adalah kalau misalnya lu modal terbatas, lo selain jadi menurut gue pertama lo selain mindset lo cari dulu revenue streamnya. Cari gimana caranya dari produk, dari apapun yang harus ngasilin duit. Harus ada untungnya, harus bisa hidup. Gitu. Kalau misalnya lo nggak bisa hidup, repot. Minimal bayar operasional itu harus hidup. Kalau operasional nggak jalan, repot. Bener nggak? Utak-atik terus, ganti terus produknya sampai ketemu. Nah, terus yang berikutnya, lo harus sadar juga adalah ketika lo bisnis kayak begini, modal lo kecil, yang paling utama adalah cash flow, bukan ego. Ada satu perusahaan, satu bisnis yang gue pernah lihat gitu ya, laporan keuangan segala macamnya. Dia itu sebenarnya secara apa ya? Kalau secara ego gede. Gedenya gimana? Jadi perusahaan ini dia ngejual barang dan servis untuk perusahaan-perusahaan besar yang levelnya udah nasional sampai multinasional company. Gede dong egonya, bener nggak? Dealingnya gede-gede, tapi cash flow-nya berantakan. Minus sampai pernah mau bayar PPN aja karena dia udah perusahaan wajib pungut PPN, itu nggak kebayar. Nah, itu tuh kalau kayak gitu kan PR, bener nggak? Itu masalah tuh, ya kan? Nah, disitulah jangan sampai bisnis tuh kayak begitu. Gitu. Kalau misalnya kayak begitu, itu yang repot. Jadi jangan cuma lihat egonya, tapi cash flow-nya sehat apa jelek. Karena gini, bisa jadi lu dapat deal dari perusahaan yang besar, tapi dia tuh bayarnya belakangan. Nah, ini sering banget nih. Kuat nggak cash flow nalanginnya? Bener nggak? Karena kalau modal kecil, yang penting adalah lu harus bisa punya perputaran yang cepat. Jadi kalau misalnya bisnis putarnya harus cepat, jangan nunggu modalnya gede. Jadi kalau bisa ya cash-cashan aja deh gitu kan. Ibarat kalau jualan kayak gitu kan. Cash-cashan gitu kan, muternya cepat, karena kalau muter cepat masih bisa. Dan ketika lu punya duit gitu kan, biasanya nih yang jadi masalah adalah di yang keempat. Yang berikutnya nih, berikutnya apa? Ketika omsetnya mulai ada, duitnya mulai ada, biasanya owner juga pengen punya jatah buat diri sendiri. Ya kan, buat jatah diri sendiri kayak, ini kan udah gede, masa sih gue kayak gini doang, masa sih misalnya mobil gue begini, gue pengen yang bagusan dong, gue pengen yang begini dong, gue pengen begitu dong. Wajar, itu manusiawi ketika udah mulai jalan. Tapi lu harus sadar sebagai owner, biasanya kita tuh digaji terakhir. Bahkan kalau misalnya minus, gitu kan, gue ada masuk di suatu perusahaan yang minus, jadi kayak kita udah tahu kayak ownernya, termasuk direksinya tuh kayak gajian tuh setahun sekali, dan setahun sekali itu bahkan paling gede aja yang kita pernah dapat cuma 100 juta, lu bayangin. 100 juta setahun sekali, 7-8 juta doang dong. Modalnya gede gitu kan. Balik modalnya nggak tahu berapa lama lagi gitu kan. Tapi itu adalah fakta, itu gue pernah hadapin gitu kan. Nah, lo harus sadar adalah ketika lo pengen sesuatu yang mewah dulu, bisa jadi bisnis lo malah jadi nggak settle. Jadi jangan dulu yang seperti itu gitu kan. Ya kan. Nah, dan terakhir buat yang kecil, jangan pernah berhenti inovasi. Nah, kenapa maksud gue jangan pernah berhenti inovasi? Lo harus sadar kalau kecil, kita kan apa ya, aliran bilokasinya dikit ya, nggak banyak nanya orang kanan kiri, bener nggak? Tapi kalau misalnya kalian cuma bikin ini satu macam dan lu nggak evolve, lu terus di situ, bisnis lu bakal stuck juga. Jadi lu perlu terus upgrade, perlu bikin sesuatu yang baru. Karena kenapa? Percaya sama gue, kalau yang gue ngalamin ya, sebagus apapun produk yang kalian bikin, itu semua ada umurnya, semua ada masanya. Jadi sebelum masanya habis, ketika lo udah mulai jalan dan lo itu masih punya revenue stream dari situ, pakailah modal itu buat menciptakan the next big thing. Karena kalau misalnya nggak ada the next big thing, nggak ada inovasi, ya duit lo stuck. Bisnis lo stuck ketika itu pasar habis, ya udah, end of story. Gitu. Udah nggak ada lagi. Gitu. Kebayangan. Jadi itu dia beberapa hal yang bisa lo lakuin buat bikin bisnis lo tetap growth meskipun modal lo terbatas. Kalau ada yang mau tanya, tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share. Jebakan di bisnis online buat pemula yang harus kamu tahu biar bisnis kamu itu nggak mentok di tengah jalan. Gue tahu makin kesini makin banyak orang yang pengen mulai, akhirnya gue pengen nih punya bisnis online sendiri gitu kan. Kenapa sih bisnis online ya? Karena mungkin bisnis online disangkanya paling gampang, paling simpel, lu mudah lakuin, ibu rumah tangga juga bisa, bener nggak? Beda sama kalau lu bikin logistik lah, lu bikin bisnis, apalagi lu bikin pabrikan, bikin segala macam, itu kan susah, bener nggak? Jadi kayak kita kepanjangan deh mikirnya, nggak usah yang sejauh-jauh itu, yang paling gampang gitu kan. Nah, tapi gini, gue mau kasih tau sama kalian, ada beberapa jebakan yang sebenarnya gini, kalau lu nggak sadar, ini tuh bakal bikin bisnis online lu susah banget, beneran. Susah banget, banyak yang stuck gara-gara ini dan banyak banget yang akhirnya tuh nggak berkembang dan mereka ngerasa loh kok nggak segampang yang dipikirkan gitu kan. Yang jadi masalah gini, mending kalau lu cuman baru nyobain bikin akun online doang, kagak rugi apa-apa, cuma rugi waktu dikit. Lu bayangin, lu udah keluar duit banyak, udah nyetok barang dan ternyata barang itu nggak keluar.
Pusing kan? Nah, jebakannya apa aja? Nah, sebelum gue mulai, gue mau kasih tau kalian satu data juga nih. Nih, lo lihat dari channel gue, ternyata cuma 90% orang yang nonton berkali-kali, jadi return viewer gue itu jadi subscriber. Yang menurut gue, ini kalau kata gue nggak fair nih. Kenapa gini lo? Gue udah kasih lo banyak masukan, gue udah kasih lo banyak ilmu, gue udah sharing banyak pengalaman gue. Masa sih lo subscribe doang kagak bisa, bener nggak? Boleh dong bantuin gue biar skala angka ini berubah gitu. Jadi ya minimal 50% nggak apa-apa lah, kan ada 50% orang nggak tahu diri, 50% lagi ya kita sama-sama win situation, boleh dong, bener nggak? Ya, oke. Jadi yang belum tekan tombol subscribe-nya, oke? Nah, jadi apa aja nih jebakannya pertama? Nah, jebakannya gini, kebanyakan orang ketika mikir bisnis online tuh selalu berpikir, banyak orang tuh gini, gue memang sering bahas, nggak cuma gue sih, pasti banyak orang yang pernah bahas, lo kalau mau jualan, lo harus punya barang yang bagus, bener nggak? Ya karena kalau barang lo nggak bagus, siapa yang mau beli? Masuk akal? Masuk akal banget. Itu semuanya bener-bener make sense, masuk di akal. Tapi yang kalian suka lupa adalah barang bagus sama barang laku itu belum tentu hal yang sama. Ini bisa jadi spesies yang berbeda. Karena gue sering ketemu barang bagus laku, oke, ada. Barang bagus kagak laku, banyak. Ngerti nggak lu? Terus gini, barangnya kagak bagus laku, ada nggak? Ada. Terus barang kagak bagus kagak laku, udah pasti lebih banyak lagi. Jadi kalau kita bisa peta ini, lu bahkan bisa ngelihat ada kayak kuadrannya nih. Nah, kenapa kayak gini? Karena memang lu harus sadar bagus dan laku itu bukan sesuatu yang sama. Bagus tuh gini, bagus menurut siapa? Ngerti gak lu? Menurut lu bagus, oke, yang jual. Menurut ahli, gue pernah ketemu juga ada barang yang memang misalnya kalau untuk para expert itu bagus. Tapi, nah, barang tersebut nggak, maksudnya apa ya? Kurang dikenal di banyak orang, kurang dikenal di masyarakat. Jadi kagak laku-laku banget. Gitu. Ini di setiap kategori ada, gitu ya. Paling simpel gini deh. Kalau lu misalnya ini kategori yang lu bisa cek sekarang juga ya. Nah, lu boleh lakuin ceknya, gitu kan. Lu lihat nih data yang gua kasih. Kalau misalnya lu mau ngomongin elektronik, handphone apa sih yang paling laku tahun ini? Coba kalian Google, gitu kan. Bener gak nih? Ini kalau di Google kayak gini nih urutan handphone terlaku 2025, 2026 belum beres, kita nggak tahu, bener nggak 2025 nomor, kalau di ranking kan mungkin kayak gini nih rankingnya ya. Tapi kalau lu lihat Antutu benchmark, nah lu tahu kan handphone tuh ada benchmarkingnya ya, salah satunya adalah Antutu. Benchmark itu apa? Jadi lembaga-lembaga independen nge-review semua handphone berdasarkan performance, berdasarkan apa-apa adalah tuh, lihatlah benchmarkingnya gitu kan. Yang paling bagus tuh yang mana? Nah, belum tentu benchmark tertinggi paling laku. Nah, kenapa? Gara-gara mahal kok? Belum tentu. Karena gini, lu ngomongin mahal, lu lihat di benchmark Antutu, Android terbagus sama iPhone terbagus, penjualan bisa jadi lebih bagus iPhone. Padahal kalau lihat performance-nya, bisa jadi si benchmarknya Android itu lebih tinggi. Ya kan? Nah, bahkan gini, sesama Android nomor 1 sama nomor 10 bisa jadi lebih laku nomor 10. Karena itu yang gue bilang tadi, barang bagus belum tentu laku. Bener nggak? Jadi bagus kata siapa dulu nih? Kata lu yang jual, kata pakar, iya. Tapi kata masyarakat beda. Contoh, teknologinya kebagusan, gue mah kagak butuh. Dah gue cuma buka WhatsApp, YouTube, Google, Instagram doang. Nah, kan? Nggak bisa ngomong kan? Bener nggak? Bener kan? Makanya gue bilang barang bagus belum tentu laku. Jadi jebakan pertama adalah lu jangan terlalu maksudnya terintimidasi. Bukan terintimidasi sih, lu jadi jangan terlalu terobsesi gitu kan dengan bikin barang yang terbaik karena belum tentu itu yang laku. Nah, terus kalau gitu yang kayak gimana? Nanti kita bahasnya ya. Yang kedua adalah gini, buat barang lu laku, tadi kan kita udah lihat, apa sih nyebabin kalau gue perhatiin, ada salah satu poinnya adalah, biasanya yang barang itu kagak laku-laku amat, mereka nggak terlalu dikenal. Tadi gue udah kasih clue-nya. Barang yang laku udah dikenalnya di mana-mana, ya kan? Kan kalau orang udah banyak yang tahu, orang lebih banyak yang pakai, bener ya? Nah, yang jadi masalah lagi nih, buat bikin barang itu dikenal, artinya lo harus bakar duit. Bakar duit buat apa? Ya buat promotion lah. Jadi kalau misalnya lu sebagai mau bikin bisnis online, mau mikir gini, oh gue punya duit 100 juta, bisa nggak gue bikin bisnis online gue rame? Bisa, jawaban gue. Oke, 100 juta gue tuh harus dikemanain uangnya. Nah kan gitu kan. Banyak orang mikir, ya udahlah 90 juta, 80 juta yang penting jadi stok, sisanya nanti buat operasional segala macam. Kagak bisa cuy. Stok itu kalau di online itu ya penting, tapi maksud gue, kalau lu nggak punya budget buat beli traffic, buat promotion, itu nggak ada gunanya. Lo bayangin lu punya stok 1 miliar, 10 triliun, segala macam, segede apapun, kecuali lu stoknya minyak mentah. Ya kan? Yang sekarang semua orang lagi cari, gitu kan, semua negara lagi cari, gitu kan. Itu nggak ada gunanya.
bener-bener nggak ada gunanya gitu loh. Jadi lu bukan stoknya yang banyak, tapi promotionnya. Nah, dan masalah dari promotion adalah, itu adalah suatu uang yang lu harus keluarkan, dan lu harus siap kalau itu hilang. Gitu. Kemungkinan hilangnya berapa persen? 100%. Gue bakal bilang hilang 100%. Kenapa? Gini, gue sering banget ketemu seller datang ke gue ngobrol, terus udah gitu di Kemea juga kita banyak calon seller yang ceritanya mau konsultasi, mau coba bantuin bisnisnya segala macem. Terus ketika udah kita ngomong sama mereka gitu kan, mereka tuh punya satu pertanyaan yang maksud gue, ini udah pertanyaan klasik sih, dan tapi ketika kalau orang nanya ini gue tahu lu masih goblok berarti. Jujur, kalau pertanyaan itu keluar dari itu gue udah tahu lu masih goblok berarti. Nah, berarti gini, oke kok, kalau gue investasi segini, berapa jaminan ROI yang bisa gue dapetin? Oh, bahasanya pakai keren, ROI, return of investment. Gue bakal dapat berapa kali? Kalau ada orang nanya gitu, gue bilang masih goblok. Kenapa? Karena gini, lu berarti kagak pernah bikin produk, produk lu belum pernah laku, belum pernah gede banget. Karena kenapa? Untuk promotion, itu ROI memang kita ukur, tapi nggak ada yang namanya jaminan. Satu jaminan itu pasti nggak ada. Kalaupun ada, itu cuma bullshit doang. Bener kan? Suka ada aja sih. Oh, tapi kalau misalnya gue nyobain nih, ada yang berani menjanjikan. Menurut gue ya, cobain aja lu buktiin. Kalau misalnya yang berani janjiin, gini, gue siapin kasih duit 1 miliar. ROI lu berapa? 4, 5, oke, gue kasih 1 miliar. Udah belum dapat, gue tambah 20 miliar lagi. Kenapa? Karena gue udah tahu kayak ini, mesin pengganda uang cuy. Yang kagak bakalan ada. Karena gimana, lu bayangin dia terima 1 miliar, misalnya promotion budget udah dipecah di mana-mana. Kalau nggak bagus gimana? Berarti dia harus beli barangnya. Kan nggak mungkin. Bener nggak? Dapatnya berapa? Ini itu kan sesuatu yang sangat tidak mungkin sekali. Dan perlu disadari adalah ketika kita buat promotion itu ada level-levelnya. Ya kan? Ada pertama buat cuman ngenalin di level awareness, biar orang tahu dulu barang lu. Duit di awareness biasanya itu hampir susah buat baliknya nanti. Ada di consideration juga belum balik, baru nanti di conversion. Nah, ke conversion aja itu butuh tahapan, orang butuh tahu berkali-kali. Dan lu bayangin, si seller ini banyak yang mikir, oh kalau gitu, kalau gua ngapain keluarin duit dong? Kalau misalnya nggak pasti bakal dapat untung, kalau gitu gua pasti bakal boncos dong. Gua bakal bilang memang lu pasti boncos. Terus kalau gitu ngapain gua keluarin uang? Ya udah, memang lu nggak usah keluarin uang. Tapi jualan gua gimana laku? Ya memang nggak mungkin laku. Gimana caranya lu laku kalau lu nggak mau memperkenalkan? Tapi kalau memperkenalkan gue rugi. Ya, ngerti nggak maksud gue? Jadi kan kayak telur dulu, ayam dulu, promosi dulu, boncos dulu. Memang lu promosi pasti boncos, gitu kan? Nah biasanya nih kalau kayak kerjaan kita namanya banyak kok. Malah sebenarnya kalau kliennya kita jalan sama kita bahkan banyak yang udah sampai 5-6 tahun, itu dia udah bukan boncos, itu udah untung terus karena setiap bulan roasnya kejaga, omsetnya bagus, gitu kan? Tapi kalau misalnya tanya bisa nggak dari awal seperti itu, gue bakal bilang nggak bisa. Fair ngomong, gue pasti bilang nggak bisa, karena ya tadi lu harus diperkenalkan, itu lu harus melalui proses, dan mendingan ngomongan pahitnya dulu, bener nggak, daripada ngomongin manis tapi udah gitu ternyata lu dapetnya pahit. Iya kan, lebih fair kok, lebih enak dong. Nah seperti tadi, jadi beli traffic itu mahal, lu harus persiapkan dan itu pasti hilang. Tapi kalau lu nggak pernah lakuin, lu tidak akan pernah ada yang tahu. Makanya gue bilang jebakannya bisnis online, bener kan? Lu nggak beli traffic, selamanya nggak bakalan laku, gitu. Bahkan gini, tapi pernah lo gue tau lagi rame, terus udah gitu TikToknya jahat atau Shopee-nya jahat. Kagak ada itu platform jahat. Yang kejadian biasanya misalnya lo lagi beruntung dapat boost misalnya nih, terus tau ada kreator terkenal. Gue pernah ketemu beberapa kayak seller kayak gitu. Ada kreator yang misalnya terkenal lagi butuh barang tertentu, dia cobain, atau gini, dia lagi butuh barang, dia cuman coba minta sampel sambil bikin konten, ternyata kontennya viral dan kagak sengaja barang lu rame, selesai. Tapi apakah itu bakal selamanya? Belum tentu. Karena tidak ada yang pasti, bener nggak? Nah, itulah yang kedua. Nah, yang ketiga, gimana caranya supaya kalian bisa ukur? Tadi gue bilang kayak klien yang di Kemea banyak yang kita udah keukur banget, udah untung banget. Apa yang dilakuin? Yang dilakuin adalah ini perlu selalu trial and error. Jadi kita cobain caranya seperti ini gimana, bagus apa jelek, kayak gini gimana, bagus apa jelek. Bahkan udah ketemu satu pola, itu perlu dipantauin, perlu dipantengin, karena pola itu ada yang bertahan cuma sebulan, seminggu, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Dan ketika ada yang turun, ya itu harus dipersiapkan lagi gitu. Makanya itu dia tadi yang gue bilang, jebakan. Dan ketika lu bayangin deh sekarang gini ya, lu bikin produk belum tentu rame, lu beli traffic mahal, lu dapetin buat orang pasti beli, itu trial and error, dan maksudnya bener-bener ribet. Setelah itu lu dapat semua, belum, nah ini yang keempat nih, belum tentu operasional lu bisa nanganin. Operasional tuh kayak gimana sih? Nah operasional itu adalah mulai dari gini, lagi sepi,
kita kan kerjaannya nganggur ya, nggak mungkin punya orang banyak-banyak. Biasanya owner-ownernya juga yang ngerjain. Udah mulai rame, mulai nambah orang. Toto rame banget, orang yang ada nggak ketutup. Bener nggak? Bayangin deh, udah rame banget, orang yang ada nggak ketutup nih. Udah kagak ketutup, udah pontang-panting, udah segala macam, nambah orang. Begitu nambah orang, ordernya sepi lagi. Nah, puyeng kagak tuh? Ya memang itulah yang selalu kejadian. Dan biasanya kalau misalnya tutup paling jackpot adalah setelah lu trial, error, barangnya bagus segala macam, lu lupa branding, lu lupa haki, lu lupa apa, supplier lu ikut-ikutan. Coba jualan barang tahu, karena dia udah tahu barang yang ini laku, barang yang ini bagus. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Gue punya teman gue jadi supplier, teman lama, produksi barang-barang hasil garment, air lana, segala macam, kain segala macam. Dia tahu bahan jenis ini bagus, dan ada salah satu yang reseller dia, bukan reseller yang beli ke dia, bikin lana dari bahan dia, barang yang laku, ordernya banyak, dia udah tahu nih untung. Dan si teman gue lagi, gue tembak gue bikin juga. Nah, itu dia tadi jebakan-jebakannya. Gila ya, dipikir-pikir ya itu tadi. Gue mau tanya sama kalian, ada nggak yang satu beberapa poin tadi yang udah pernah lo alamin atau lagi lo alamin, kasih tahu gue di komen. Atau misalnya lo masih bingung butuh solusinya, kasih gue di komen. Ada pertanyaan, nanti gue bakal jawabin di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.